ngeliat lagi Acong. Tapi ini aneh. Jadi mamangnya Bang Mamat ini ngeliat Acong itu ditonton sama puluhan pocong dan makhluk halus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Salam sejahtera buat kalian semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan video kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari seorang teman saya. Sebut saja beliau adalah Bang Mamat dari sebuah tempat ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi sebelum lanjut ke video ini, buat kalian yang ada di rumah, penonton setia Gilang Galunggung, jangan lupa like, subscribe, and comment. Penasaran seperti apa kisah dari Bang Mamat ini? Berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi Bang Mamat ini dia tinggal di sebuah tempat ya, yang ada di daerah Tangerang Selatan. Jadi Bang Mamat ini mempunyai beberapa kelompok teman ya. Memang ya sangat dekat. Ya udah nggak, bukan teman lagi. Jadi bukan sekedar teman, udah dianggap saudara ya, keluarga sendiri. Memang di salah satu tempatnya Bang Mamat ini, itu perkampungannya memang akrab-akrab semua. Jadi ya setiap hari, ini zaman waktu Bang Mamat masih SMA ya. Jadi memang udah lama, beberapa tahun silam. Jadi kejadiannya itu, Bang Mamat ini ya biasalah nongkrong sama teman-temannya. Dan ada salah satu penjual pecel lele. Jadi ada salah satu penjual pecel lele ini di daerahnya Bang Mamat ya. Itu memang ya lucu, orangnya lucu. Terus gampang diajak ngobrol. Ya apa ya? Ya udah kayak bukan sama orang lain aja. Jadi walaupun dia pendatang, di situ dia ngontrak ya. Dia ngontrak di daerah tempatnya Bang Mamat tinggal ini. Jadi tempatnya Bang Mamat ini memang selain aman, nyaman, ya lingkungannya tentram ya. Lingkungannya tentram, nggak ada ya rusuh apa-apa. Biasa kan kalau di anak-anak kampung tuh pada rusuh, mabok segala macam. Tapi ini enggak, ini aman. Makanya pendatang itu ya seneng kalau misalkan tinggal di daerahnya Bang Mamat ini. Oke, singkat kemudian, jadi pecel lelenya ini memang rasanya enak banget. Pecel lelenya ini rasanya enak. Jadi selain pecel lele juga dia jual yang lain juga ya, jual ayam. Kadang juga dia bikin seafood juga. Kalau misalkan ada yang request, karena memang di tempatnya Bang Mamat ini seafood itu cukup jauh jaraknya kalau misalkan mau beli. Nah, jadi si tukang pecel lele ini, dia namanya Acong ya. Dipanggilnya Acong. Itu dia suami istri. Jadi istrinya ini ya agak sedikit tomboy, tapi ya ada femininnya lah ya. Itu kalau misalkan dagang nih, ya kayak bukan suami istri. Jadi kayak sama teman aja. Kita ngiranya itu memang adik kakak atau temenan. Ternyata itu suami istri si Acong ini. Jadi pada saat itu memang Bang Mamat ini dan teman-temannya itu langganan di pecel lelenya si Acong ini. Si Acong ini orang Jawa ya. Jadi dia orang Jawa. Memang baru pertama kali datang ke Jakarta, dia langsung tinggal di tempatnya Bang Mamat ini. Dia mau mengadu nasib, dia nyari peruntungan lah ya di daerahnya Bang Mamat dengan cara menjual pecel lele. Jadi pada saat dia dagang itu rame, terus
nggak pernah sepi dagangannya, selalu rame. Dan si Acong ini memang terbilang masih muda ya, masih cukup muda. Memang dia nikah muda nih. Acong ini nikah muda dan ibadahnya juga rajin. Ya waktunya azan dia sholat, gantian istrinya yang backup. Ya terus aja gitu. Acongnya udah selesai sholat, istrinya tinggal yang sholat, backup lagi. Ya kita akuin memang agamanya ini cukup bagus. Dan ya sosok ya, periang lah ya, sosok periang ya. Acong ini sosok periang. Nah, pada saat nongkrong, jadi teman-temannya Bang Mamat ini anak-anak apa ya, bisa dibilang itu anak-anak otomotif ya. Jadi sering ngoprak-ngoprek motor. Kadang kalau malam itu suka tes motor di depan rumah atau di jalanan-jalanan yang memang sepi nih, perumahan-perumahan yang memang sepi. Cuma sekedar buat ngetes motor doang. Singkat kemudian, Acong ini tertarik buat nyoba motor yang memang teman-temannya Bang Mamat ini modif nih. Yang udah udah dioprak-oprak lah motornya. Jadi motor-motor underground ya. Karena memang ternyata si Acong ini dia sempat punya motor underground. Cuman di Jawa udah dijual karena orang tuanya nggak setuju. Punya motor, ya motor bagus-bagus, motor bisa buat pergi-pergi ke pasar, dimodif jadi motor underground. Orang tuanya kecewa, makanya dijual nih motornya. Nah ya teman-temannya Bang Mamat ini nggak nyangka kalau si Acong ini ternyata benar-benar bisa jadi joki motor nih. Kepikiran lah teman-temannya Bang Mamat ini buat jadiin Acong ini joki motornya. Ya namanya anak muda ya, suka ngetrek, suka apa. Jadi Acong ini selain jualan pecel lele itu dijadiin joki motor. Jadi nggak sampai di situ, ya sekali dua kali dia nyoba enjoy, cuman lama-lama keseringan nih. Jadi yang dagang ini malah istrinya terus yang jaga pecel lele. Ya Acong ini malah sibuk buat ngetrek. Namanya pendatang ya, datang dari desa ke kota, ketemu teman-teman ya seperti Bang Mamat ini dan teman-teman lainnya, kebawa dia. Jadi kebawa, yang di sana dia nggak pernah ngerasain, di sini ngerasain. Ya sebenarnya istrinya cukup kecewa dengan sifatnya Acong ini, karena kok malah jadi berubah, malah jadi kebawa gitu loh sama pergaulan di tempat yang baru. Pada saat malam hari, jadi Acong ini memang punya motor RX King. Jadi ada di belakang rumahnya Bang Mamat ini, itu dibangun tol ya, jalan tol, itu belum operasi dan sering banget dijadikan tempat balapan liar oleh anak-anak muda situ. Jadi pada saat sepi, pulang dagang, jadi dia sebenarnya mau belanja juga lah ya, mau belanja dagangan ke pasar. Sebelum belanja dagangan ke pasar, dia ngetes motor RX King-nya dia dulu nih. Motor dia coba di jalan tol sendirian malam-malam. Jadi memang pada saat itu ada salah satu warga. Ya memang rumahnya ini pinggir-pinggiran sama tembok tol ya. Jadi dia sambil ngerokok, sambil ngeliatin jalan tol. Tiba-tiba si Acong ini itu kelihatan dia lagi gebar-gebar motor aja. Malam-malam itu sekitar jam hampir mau subuh malah ya. Jam 3, jam setengah 4-an. Itu dia ngetes motor. Harusnya itu jam dia belanja buat ke pasar. Dia ngetes motor di jalan tol yang memang sepi itu, karena anggapan si Acong ini itu banyak penonton. Ya lagi rame gitu loh, banyak penonton yang nonton. Tapi warga ini itu nggak ngelihat siapa-siapa, cuman ngelihat Acong sendirian lagi gebar-gebar motor. Bayang itu.
Ini hari-hari pertama Acong ngetes motor itu di jalan tol sendirian. Jadi warga ini memang salah satu langganan Acong juga nih, pecel lelenya Acong. Tempat negor lah pada saat beli pecel lelenya Acong ini. Lu ngapain, Cong? Di jalan tol sendirian, gebar-gebar motor. Bukannya belanja ke pasar, malah gebar-gebar motor. Acong bilang, siapa yang sendirian? Jadi Acong itu mengiranya orang saya balap rame-rame kok, saya ngetes motor rame-rame, banyak yang nonton juga. Di warga ini, yang ya kebetulan warganya ini memang mamangnya dari Bang Mamat ini. Mamang dari Bang Mamat ini, ya Acong ini sebenarnya kontrakannya itu depan-depanan sama rumahnya Bang Mamat ini. Jadi depan-depanan. Dan dia yang nggak menghiraukan omongan dari mamangnya Bang Mamat ini. Dia nggak percaya kalau dia memang sendirian di jalan tol. Dan hari berikutnya kejadian lagi Acong, dimana hari terakhir Acong hidup ya, itu dia ngetes motor dulu, ngetes motor di tempat yang sama di jalan tol itu ya, jalan tol yang belum operasi ini, di belakang rumahnya Bang Mamat ini. Dan memang mamangnya Bang Mamat ini memang selalu tidur itu subuh ya, jadi dia nggak bisa tidur ya, memang tukang begadang. Dia tukang begadang, memang kalau lagi susah tidur tuh dia suka merokok di pinggir jalan tol sambil ngatin jalan tol ya, di tembok itu. Ngeliat lagi Acong, tapi ini aneh. Jadi mamangnya Bang Mamat ini ngeliat Acong itu ditonton sama puluhan pocong dan makhluk halus lainnya. Ya kita tahu sendiri ya, jalan tol itu pasti perlu yang namanya tumbal. Di mana-mana pasti gitu. Pasti dia harus ada tumbal. Ya sebelum operasi ya, atau sesudah operasi juga pasti banyak sekali tumbal-tumbal di jalan tol. Ya yang kita sudah tahu ya semuanya. Jadi Acong ini dia ceritanya lagi balapan. Sebenarnya dia sendiri. Dia balapan. Padahal udah diteriakin ya, udah diteriakin dengan sama mamangnya Bang Mamat ini. Cong, pulang Cong, pulang Cong. Ya Acong cuma nengok doang, nengok sambil senyum. Dibilang lagi, Cong, pulang Cong, bahaya, bahaya. Tapi si Acong cuman melambaikan tangannya ya, hei, melambaikan tangan. Ya dia kira, wah gue lagi balapan nih, bisa nih menang nih. Ternyata dia balapan dengan para hantu yang ada di jalan tol itu. Jadi memang udah di bawah alam sadarnya Acong ini. Tapi istrinya Acong ini, ya jadi bagian belanja ke pasar ini sebenarnya Acong. Istrinya Acong itu bagian ngolah makanan nih, masak segala macam. Itu bagiannya istrinya Acong ini. Jadi istrinya Acong ini ternyata lagi tidur di kontrakannya. Jadi Acong ini nggak bilang-bilang ya sama istrinya kalau dia lagi nge-track di jalan tol ini. Setelah dia melambaikan tangan ke mamangnya Bang Mamat, itu dia langsung gas, kecepatan penuh ya, langsung gas motornya pakai RX King itu dia. Langsung gas, itu kencang banget teman-teman. Itu kencang banget. Tiba-tiba kurang lebih 100-200 meter itu Acong itu padahal udah diwanti-wanti suruh pulang sama mamangnya Bang Mamat. Tiba-tiba Acong itu kayak hilang kendali. Motornya goyang dan mental beberapa kali. Muter-muter dia, mental beberapa kali. Sampai mukanya itu hancur menghantam aspal jalan tol itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat Acong ya, semoga tenang di alam sana. Jadi setelah kecelakaan itu selain mukanya hancur, keseret motornya ya di jalan tol itu, jadi banyak banget luka-luka dalam di tubuhnya Acong ini. Jadi pada saat kejadian itu
yang pertama kali tahu itu ya mamangnya Bang Mamat ini. Langsung dia panggil warga untuk ini ya, untuk lihat Acong ini, untuk minta bantuan. Ternyata si Acong ini telah meninggal dunia di tempat. Dia tewas di tempat dan beberapa warga membantu ya ke rumah sakit. Dia masih berupaya kalau si Acong ini bisa diselamatkan gitu ya. Pada saat dibawa ke rumah sakit, ya memang dokter bilang Acong ini udah meninggal dunia, udah nggak ada nyawanya. Tapi istrinya ini itu belum tahu sama sekali kalau Acong ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ini, ya jadi mau nggak mau, mamangnya Bang Mamat ini laporan ke RT, kasih tahu bahwa Acong ini meninggal dunia. Setelah dikasih tahu, ya pelan-pelan ke rumah kontrakannya ya, di depan rumahnya Bang Mamat ini. Itu kondisinya memang masih bangun tidur ya. Jadi kayak setengah sadar istrinya, kayak nggak percaya. Jadi Pak RT ini kasih tahu ke istrinya Acong bahwa Acong ini sudah meninggal dunia. Dia masih bengong, kayak orang nggak sadar ya, bengong. Masa sih orang saya tadi ada kok, dia tidur di sebelahnya Acong. Dia bilang dia lagi nggak enak badan dan nggak mau dagang dulu ke pasar nih, belanja segala macam itu, ya istirahat dulu lah, dia minta istirahat. Pas si RT-nya bilang Acong udah meninggal dunia, berarti lihat aja di dalam dia lagi tidur pak. Kaget dong, dia kaget, RT-nya Pak RT kaget. Masuklah, saya izin masuk ya, saya mau lihat Acong ya. Izin masuk ke dalam, memang nggak ada siapa-siapa di dalam. Dan istrinya itu dipanggil sama Pak RT, nggak ada siapa-siapa mbak. Jadi nanti tolong mbak tenang dulu, nanti kita kedatangan jenazah Acong ya dari rumah sakit. Tadi kita bawa ke rumah sakit, memang kondisinya sangat mengenaskan. Jadi darahnya itu tetap keluar dari tubuhnya ya, nggak berhenti. Dia belum percaya, kalau istrinya itu belum percaya kalau Acong ini meninggal. Setelah jenazahnya Acong ini datang, barulah di situ istri dari Acong ini nangis histeris melihat suaminya meninggal dunia. Lalu siapa yang tidur dengan dia di kamar? Berarti kan arwahnya Acong menemui istrinya, ya istrinya mau pamitan ya. Pasti ya kita semua tahu lah ya, kalau misalkan tewas mengenaskan, ya pasti arwahnya itu penasaran. Setelah ambulan datang, itu kondisinya pagi hari, jadi jenazah itu datang, belum dimandikan, memang masih menunggu keluarganya datang ya. Keluarganya datang dari Jawa dan udah di perjalanan. Jadi ya mau nggak mau yang mandikan jenazahnya ini ya warga setempat, karena ya melihat kondisinya masih darah, belum berdarah, ya mau nggak mau kita bersihkan sama beberapa warga. Setelah dimandikan udah bersih ya, dikafanin, ya kurang lebih zuhur itu harusnya warga dari Acong ini sudah datang ke tempatnya Acong. Jadi karena jarak yang jauh, Acong nggak bisa disemayamkan di kampung halamannya. Jadi mau nggak mau ya di makam terdekat aja dari kontrakannya Acong. Setelah itu pengajian ya, pada baca Yasin semuanya. Dan tiba-tiba darah seger itu keluar dari mulut dan hidungnya Acong ini. Keluar lagi tuh. Jadi itu kain kafan ya, yang tadinya putih ya merah lagi, udah merah, kayak bukan ya, karena darahnya Acong ini masih keluar terus, darah seger ini masih keluar terus, nggak berhenti. Jadi tiba-tiba ya keluarganya Acong datang, langsung disemayamkan. Setelah disemayamkan
istri dari Acong ini memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Ya karena di situ udah nggak ada suaminya, dia juga dagang udah ya males-malesan ya, sendirian. Jadi di kontrakan itu cuman tinggal motornya Acong aja nih, motor yang bekas kecelakaan Acong ini. Jadi disimpan di dalam kontrakan, itu nggak dibawa pulang ya sama istrinya Acong. Karena dia ngontrak itu memang nggak bawa perabotan ya, mau bawa pakaian aja, memang belum beli perabotan. Jadi nggak banyak inilah ya kerjaan buat bawa-bawa pindahan. Setelah pindah ke kampung halamannya, ya memang harusnya kan orang-orang meninggal itu ya ada pengajian 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini kok sepi-sepi aja, karena pada saat hari hanya disemayamkan, itu langsung pulang ke kampung halaman, ikut keluarga dari Acong ini. Pada saat pulang ke kampung halaman, itu kontrakan kan sepi ya. Walaupun istri dari Acong ini dia ngontrak itu memang beberapa bulan, 6 bulan ya. 6 bulan itu dia ngontrak, langsung bayar 6 bulan ya. Dan itu kontrakan kosong, karena nunggu habis dulu nih, nunggu habis sisa dari kontrakan Acong ini. Karena kan dia baru beberapa minggu datang. Ya belum ada sebulan datang. Pada saat kontrakannya kosong dan di dalamnya ada motornya Acong ini, masih disimpan di dalam. Dimana motor ini kan bekas kecelakaan, harusnya ya jangan disimpan aja ya, dibersihkan lah atau dimandikan bunga, kembang. Ada satu keluarga tetangganya Bang Mamat ini, emang tetangganya Bang Mamat ya, jadi di rumahnya Bang Mamat, sebelahnya tetangganya, depannya ini baru kontrakan Acong ini. Jadi sebelahnya Bang Mamat ini itu rumahnya 2 lantai. Ceritanya ini sekeluarga lagi pulang kampung ke Kuningan. Jadi rumahnya kosong, di situ kosong rumahnya. Tapi pintu belakang ini itu dia cuman nggak ada kunci ini ya, cuman digembok kecil aja, di slot kecil aja pintu belakang. Ya karena aman lah ya, menganggapnya aman. Dan beberapa warga pada saat rumah tingkat itu kosong, yang tetangganya Bang Mamat ini, itu beberapa warga melihat ada penampakan atau sesosok Acong ini. Dia lagi di lantai atas duduk sambil ya bengong aja, sambil duduk bengong melihat ke arah jalan tol. Jadi itu bukan sekali 2 kali, terus menerus beberapa warga laporan bahwa hantunya Acong ini itu sering banget nampakin diri di lantai atas dan juga di depan kontrakan Acong ini. Dan dengan isengnya beberapa pemuda termasuk Bang Mamat ya, Bang Mamat dan teman-temannya, jadi mau buktiin. Jadi memang ada salah satu temannya Bang Mamat ini, itu dia punya HP kamera dulu ya, zamannya Nokia, masih infrared lah. Dia punya kamera. Emang dia itu pinter nyari foto-foto hantu yang memang orang-orang nggak bisa milikinya. Dia tuh asal jepret aja tapi dapat foto beberapa penampakan. Jadi diajak lah sama Bang Mamat ini buat masuk ke dalam rumah tetangganya Bang Mamat ini, dan sambil minta izin sama penghuni rumah ya, minta izin masuk ke dalam karena ada hal yang mencurigakan nih. Akhirnya dia kasih izin, nggak apa-apa, dicongkel aja gemboknya, nggak apa-apa. Pada saat masuk ke dalam rumah kosong ini, rumah yang ditinggal pulang kampung ini ya, itu baru masuk ke lantai 1 aja, itu lampu gantung itu muter-muter dan ada beberapa bohlam itu langsung pecah dengan sendirinya ya. Akhirnya
beberapa temannya Bang Mamat ini kabur keluar dan menyisakan satu temannya Bang Mamat ini yang memang sering foto-foto hantu pakai kameranya ini. Jadi dia berani, memang diakuin dia berani ya. Jadi dia cuek sambil ngajak interaksi dengan HP-nya itu ya, kameranya itu. Interaksi, dia naik ke lantai 2. Setelah naik ke lantai 2, di situ sosok Acong menampakkan dirinya. Dan tiba-tiba lemari dari temannya Bang Mamat ini, yang tetangganya ini ya, itu langsung jatuh nimpah, hampir menimpa temannya Bang Mamat yang memegang kamera ini. Itu untungnya dia refleks, jatuh, dan karena keamanan juga ya, situasi udah nggak kondusif, akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Jadi semua keluar dari rumah itu, dan beberapa saat kemudian pemudanya ini berkumpul di pos ronda yang ada di tempatnya Bang Mamat ini. Kalau kumpul, dia ceritalah penampakan segala macam, memang benar-benar ada ya, Acong itu benar-benar ada. Dilihatlah di kamera yang dia bawa nih, ternyata ada. Itu terfoto jelas penampakan dari Acong ini. Dan dikirim ke penghuni rumah ya. Penghuni rumah juga kaget. Dan akhirnya ya tiba-tiba karena udah bikin resah warga kampung dengan penampakan Acong ini, akhirnya RT ngadain pengajian. Dan namanya orang meninggal itu nggak ada pengajian sama sekali ya dari keluarganya. Ya mungkin karena itu juga Acong jadi penasaran dan merasa resah ya, meresahkan beberapa warga yang ada di lingkungan Bang Mamat ini. Jadi RT ini ngadain pengajian ya di kontrakannya juga. Jadi minta izin juga sama yang punya kontrakan, dan motornya Acong ini dikeluarkan dari kontrakan dan dikembalikan ke pemiliknya atau istrinya. Jadi dibersihkan ya dari kontrakannya itu, dan mengadakan pengajian di rumahnya juga. Jadi ada 2 tempat, di kontrakannya Acong sama di tetangganya Bang Mamat ini yang rumahnya diacak-acak itu. Jadi pengajian bareng di situ, dan ada beberapa kiai ya dan juga ustadz ya, istilahnya buat membersihkan arwah dari Acong ini, biar keluar biar nggak gentayangan lagi ya. Jadi didoakan segala macam. Dan setelah 7 hari kita ngadain pengajian, lalu 40 hari juga kita ngadain pengajian, inisiatif dari warga. Karena Acong ini memang sosok yang sangat dekat dengan para warga dan gampang banget adaptasi, walaupun dia ini pendatang sebenarnya. Setelah itu, memang beberapa hari setelah mengadakan pengajian itu, dan tetangganya Mamat ini pulang dari kampungnya yang di Kuningan ini, itu ya udah nampak biasa, dan memang nggak ada lagi gangguan dari arwah penasaran Acong ini. Jadi itulah teman-teman ya, kisah dari Acong, dimana Acong ini penjual pecel lele ya di daerahnya Bang Mamat pada saat itu. Jadi ya kita doakan bersama-sama ya, agar arwahnya Acong ini tenang di alam sana dan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi telah sekian cerita dari Bang Mamat ya. Buat teman-teman bisa banget kalau mau kirim-kirim cerita, langsung email aja ke Gilang Galunggung ya yang ada di sini. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pantengin terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.